Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan, itulah alhamdu. Sedangkan asyukru, syukur adalah memuji, menyanjung Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Sedangkan alhamdu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan. Alhamdu amalan lisan dan amalan hati. Sedangkan asyukru adalah amalan hati, lisan, dan anggota badan. Itu bedanya. Kemudian apabila pujian tersebut hanya sebatas lisan saja, enggak ada pengagungan, kecintaan dalam hati, dalam bahasa Arab adalah al-madhu. Tadi alhamdu, ini al-madhu. Ya, diulangi lagi ya. Al-madhu adalah pujian hanya dengan lisan, tidak disertai dengan kecintaan atau pengagungan dalam hati, seperti seseorang yang dia memuji lawan tandingnya. Dia mungkin salut dengan kelebihan yang ada pada lawannya atau musuhnya, tapi sedikit pun tidak ada pengagungan. Ketika pujian terucap hanya dengan lisan, tidak disertai dengan pengagungan dan kecintaan dalam hati, dalam bahasa Arab namanya apa? Al-madh, al-madhu, al-madh, al-madhu. Ya. Sedangkan alhamdu adalah pujian dengan lisan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan dalam hati. Ya, jadi amalan lisan dan amalan hati. Alhamdu itu tidak hanya dengan lisan saja, tapi harus disertai dengan kecintaan dan pengagungan, memuliakan. Ya, seperti tadi alhamdulillah. Ya, kemudian Muhammad. Apa itu Muhammad? Diambil dari kata hamida. Ya, Muhammad adalah yang selalu terpuji. Yang selalu terpuji ucapan dan perbuatannya oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Nah, itu makna Muhammad. Kemudian asyukru, ya, syukur adalah pujian dengan hati, lisan, dan anggota badan. Tidak cukup seseorang dikatakan bersyukur hanya dengan ucapan lisan saja, tapi harus juga dengan pengagungan dalam hati dan juga dengan anggota badan. Ketika Rasulullah SAW beliau salat tahajud sampai bengkak pecah kaki beliau,
alaihi salatu wassalam, berkata Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau harus lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur dengan fisik, dengan anggota badan, dengan sholat, ya, dengan lama berdiri. Baik. Nah ini perbedaan antara al-madh, al-hamd, dan asyukur. Baik. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat, dan ihsan-Nya di malam ini kembali Allah mudahkan kembali kita untuk duduk bermajlis dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum, dua orang lebih, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka bacakan ayat Al-Quran, mereka pelajari makna yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan. Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Apa makna rahmat Allah? Rahmat Allah, rahimahullah, assalamualaikum warahmatullah, i'lam rahimakallah. Apa makna rahmat Allah, Fadli? Dan baik, ada yang menambahkan? Baik. Ada Bapak Yus? Udah lupa ya, i'lam rahimakallah, udah lupa. Baik. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu ada dua, yaitu untuk yang masih hidup adalah al-maghfirah fima madha wal ismah fima istaqbal. Ampunan dosa untuk yang telah lalu dan penjagaan untuk yang akan datang. Penjagaan, maksudnya penjagaan Allah yahfazukum, hafizakallah, hafizahullah, itu masuk dalam rahimakallah. Apa makna mudah-mudahan Allah menjagamu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala persulit engkau dalam bermaksiat. Mudah-mudahan Allah permudah engkau dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah menjagamu dari segala macam bentuk keburukan dan kejahatan. Nah, untuk yang sudah meninggal, rahimahullah artinya adalah mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, seperti itu. Baik. Wa haffathumul malaikah, dan Allah perintahkan para malaikat untuk mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam thalabul ilm, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu mendakwahkan syahadat la ilaha illallah, mendakwahkan, menyerukan, mengajak orang-orang untuk mengilmui dan meyakini bahwasanya la ilaha illallah. Apa makna syahadat? Nah, apa makna syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna syahadat? Persaksian. Apa maksudnya persaksian? Apa bersaksi? Saya saksi mata gitu atau gimana maksudnya? Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Mengilmui dan meyakini. Diilmui, diyakini. Baik.
melafalkan, mengucapkan apa yang diilmui dan diyakini. Itu makna syahadat. Mempersaksikan kepada orang-orang apa yang dia ilmui, apa yang dia yakini, bahwasanya la ilaha illallah. Itu maknanya. Baik. Jadi jangan sampai, masih ada juga yang belum paham makna aku bersaksi. Apa aku bersaksi itu? Bersaksi dengan mata maksudnya melihat, bukan. Bersaksi maksudnya adalah mempersaksikan. Aku mempersaksikan, melafalkan, mengucapkan, ya, apa yang aku ilmui dan apa yang aku yakini, bahwasanya la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Wa kullu ma'ubida ghairullah fa'ubida bil batil. Dan semua yang disembah selain Allah maka disembah dengan kebatilan. Ya, nah. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Baik. Bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab dakwah atau mendakwahkan, menyerukan syahadat. Menyerukan syahadat. Jadi persaksian ya, untuk mereka ilmui, untuk mereka yakini bahwasanya la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Karena memang tidaklah baik tauhid seorang muslim, tidaklah sempurna iman seorang muslim apabila dia tidak mendakwahkan tauhid. Tidak akan sempurna iman seorang. Tidak baik tauhid seseorang kalau dia tidak mendakwahkan tauhid. Ya. Loh kok kayak gitu? Jelas dalilnya di surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu." Demi masa, sungguh benar-benar manusia itu berada dalam kerugian. Diliputi dengan kerugian manusia dunia akhirat. Diliputi ya, kalau fi dalam bahasa Arab tuh fi ini air, hadza fil qarurah. Al-ma' fil qarurah, air di dalam botol. Jadi manusia itu berada dalam kerugian. Mau atas bawah, depan belakang, dia berada dalam kerugian. Dunia akhirat. Itu makna ayat ini. Ya. Dunia akhirat. Illal ladzina amanu. Yang bisa keluar dari kerugian tersebut, yang selamat dari kerugian itu adalah yang mempunyai 4 syarat, mempunyai 4 sifat. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Cukup? Enggak cukup ternyata. Enggak cukup hanya dengan iman seseorang keluar dari kerugian dunia akhirat. Illal ladzina amanu, yang kedua apa? Wa amilus shalihat. Dia pun juga harus beramal saleh. Mengamalkan ilmunya, mengamalkan imannya. Hanya meyakini tanpa dia amalkan, iblis demikian. Mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Iblis bertauhid kan? Iblis itu musyrik kafir. Musyrik kafir, iblis. Nah, kafir. Iblis tidak musyrik. Tapi iblis yang membuat apa? Kesyirikan. Iblis tidak pernah sekalipun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak pernah berdoa ke dewa ini, dewa itu, nabi ini, nabi itu, malaikat ini, malaikat itu. Enggak, iblis hanya berdoa kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengakui rububiyah Allah. Wahai Rabbku yang menciptakanku, yang mengatur hidupku. Ya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku tangguh waktu sampai hari dibangkitkan. Ya, hanya berdoa kepada Allah. Tadi mengakui Allah satu-satunya yang menciptakannya. Berarti tauhid apa ini? Rububiyah. Berdoa hanya kepada Allah. Tauhid apa ini? Uluhiyah.
Kemudian iblis tahu cara berdoa, bertawasul tadi dengan rububiyah Allah, ya. Nah, iblis mengakui asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iblis kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia menentang perintah Allah. Ya, dia sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba ini bukan hanya jangan diistilahkan enggan, ya. Enggan dalam bahasa Indonesia itu dia enggak terlalu menolak, ya. Tapi yang namanya aba itu dia menentang, memberontak, ya. Wastakbara, dan dia kafir, dengan itu dia kafir. Baik. Dan sombong, aba wastakbara, dia menolak dan sombong, dengan itu dia kafir. Baik. Haruslah dia beramal soleh. Nah, di antara amal soleh tersebut yang juga menyelamatkan dia dari kerugian dunia akhirat adalah watawasau bil haq. Dia yang saling wasiat mewasiatkan, yang saling nasihat menasehati, yang saling beramar ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini semua adalah dakwah. Nasihat, wasiat, beramar ma'ruf, mengajak, melarang, itu semua adalah apa? Dakwah. Ya. Nah, dan dalam dakwah tentunya ada rintangan, itu pasti, nggak akan jalan mulus. Ya, watawasau bi as-sabr. Dia harus sabar. Nah, ini jalan keselamatan. Dengan adanya 4 hal ini, seseorang selamat dunia akhirat. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang. Jadi bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan kalimat la yu'minu di sini, dia masih bergelimang dalam dosa besar. Ya. Seseorang masih dia bergelimang dalam dosa besar, belum sempurna imannya, masih lemah, masih tipis imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Seperti itu cara menerjemahkan hadis ini, ya. Jangan diterjemahkan sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini sulit atau mudah nih? Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri? Sulit. Sulit kan? Dan maknanya memang bukan itu. Maknanya adalah dia mencintai untuk saudaranya. Berarti dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin terjadi keburukan pada saudaranya sebagaimana tidak dia inginkan itu terjadi pada dirinya sendiri. Itu maknanya. Ya. Baik. Apalagi yang lebih baik daripada tauhid? Apalagi yang lebih baik daripada la ilaha illallah? Dengan itu sempurna iman seseorang, baik tauhid seseorang dengan dia mendakwahkan at-tauhid. Ya, jelas ini insyaallah, ya. Baik. Nah, jadi tidak akan mungkin sempurna iman seseorang, tidak akan mungkin baik tauhid seseorang kecuali dengan dia apa? Mendakwahkan tauhid. Jadi kewajiban enggak nih? Kewajiban kita semua untuk mendakwahkan tauhid. Ya, yang namanya dakwah itu nggak mesti harus di mimbar, harus di majelis-majelis taklim. Dakwah kita sedang dengan anak istri kita sedang dengan ngobrol dengan orang tua kita, dengan sahabat, dengan tetangga, ya, dengan penampilan, dengan pakaian, ya, dengan pakaian, kemudian dengan tutur kata, dengan bagaimana kita bekerja jujur, amanah, ya, dengan akhlak yang mulia, itu semua apa? Dakwah. Ya, itu semua dakwah. Baik. Nah, sedangkan yang menyampaikan agama di mimbar-mimbar memang itu perlu apa? Perlu ilmu, ya, perlu ilmunya lebih maksudnya. Semua dakwah harus ada ilmu, nanti kita akan bahas. Ya, tapi kita tahu nih misalnya tentang makna tauhid. Kita tahu perbuatan ini halal, perbuatan ini boleh, perbuatan ini tidak boleh. Ya, itu yang kita sampaikan secara umum. Kalau kita hafal dalilnya itu kita sampaikan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat
Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab. Awal Al-Ahzab, kalau nggak salah ayat 2, kalau nggak salah. Bukan ayat 2. Ayat kan surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakim. Nah, jahidul kufar wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu sudah apa itu? Mana Salman? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tu'il Al-Furqan. Al-Furqan? Baik. Al-Furqan. Baik. Coba, gimana ayat awalnya? Hah? Wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Coba ayat berapa itu? Ayat 48. Nah, ayat 48. Ayat 52. Betul. Itulah enggak murojaahnya gini ya. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabir. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair barakallahu fikum. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini makkiyah. Apa itu makkiyah? Turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Berarti di Makkah. Dakwah Rasulullah di Makkah. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kalian taati orang-orang kafir. Ya. Dan perangilah mereka dengan jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Baik. Adakah Rasulullah berjihad dengan senjata di Mekah? Ada? Enggak ada. Rasulullah pertama kali jihad dengan senjata itu tahun 2 Hijriah. Berarti semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, jihad yang beliau lakukan hanya dengan lisan dakwah, hanya dengan lisan dakwah. Dan jihad yang dilakukan oleh para nabi sebelum nabi, yang paling banyak para nabi, mereka berjihad bukan dengan senjata. Jihad Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain tuh seperti Nabi Hud, Nabi Soleh, gak ada mereka berjihad dengan senjata. Mereka semua berjihad dengan lisan. Berjihad dengan, kalau sekarang ada jihad dengan lisan dan tulisan. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Nah, berjihad dengan lisan dan tulisan. Ya. Dan kalau berjihad, menyampaikan tadi, berdakwah itu dikatakan jihad. Ya, karena ini yang namanya dakwah itu adalah tugas para nabi dan rasul. Ya, tugas para nabi dan rasul. Maka jadi kalau yang namanya dakwah kan menyampaikan ilmu ya, maka untuk mendapatkan ilmu, untuk menimba ilmu, untuk seseorang belajar ilmu agama pun dikatakan apa? Jihad. Ya. Belajar ilmu agama jihad, menyampaikannya pula adalah apa? Jihad. Baik. Itulah kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan afdalul a'mal ba'dal wajibat, amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib, yaitu thalabul ilm, belajar ilmu agama. Yang kemudian dia sampaikan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada seseorang yang dia mengajak orang-orang ke jalan Allah. Jadi ucapan terbaik, ya, amal lisan terbaik adalah mengajak orang-orang ke jalan Allah. Karena ini adalah yang dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul. Nggak ada nabi, nggak ada rasul kecuali berdakwah. Benar nggak tuh? Jadi apa bedanya nabi dan rasul?
Nggak ada nabi dan rasul kecuali berdakwah. Benar nggak itu? Jadi apa bedanya nabi dan rasul? Kan ada waktu kita SD dulu, kalau perbedaan nabi dengan rasul apa? Kalau rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau nabi tidak, enggak. Ya, nah, kan kayak itu ya, yang kita tahu waktu SD ya. Diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ini salah. Ini keliru. Jangankan nabi, ulama saja, jangankan ulama, setiap ayah, setiap suami saja wajib nggak untuk berdakwah? Wajib untuk berdakwah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah dari Allah, hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, jadi jangankan nabi ya, setiap muslim, orang tua, suami wajib untuk membimbing istrinya untuk beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bahkan, yang berikutnya, bahkan jangan sampai seseorang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak berdakwah. Kalau dia tidak beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan ngaku umat Nabi Muhammad. Karena Allah mempersyaratkan umat Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Apa bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu, dengan umat selain Nabi Muhammad SAW? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian mengajak orang-orang pada kebaikan dan kalian mencegah orang-orang dari kemungkaran. Tadi di antara bentuk dakwah adalah apa tadi? Beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apa amar ma'ruf? Mengajak orang pada kebaikan. An-nahyu 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran. Nah, itu syarat tuh. Syarat mau menjadi umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir ayat tersebut banyak para ulama berbicara. Di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau enggak dakwah. Ya, kalau enggak, dan tidak ada dakwah yang lebih baik daripada dakwatu at-tauhid. Tidak ada dakwah yang lebih baik daripada dakwatu tauhid, dan itulah dakwah para nabi, dakwah para rasul. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat mana kelompok, golongan, partai ormas ya, siapa di antara mereka yang getol untuk mendakwahkan tauhid? Yang paling getol mendakwahkan tauhid, paling mengingatkan kaum muslimin ya akan tauhid. Yang Rasulullah SAW juga mengingatkan tauhid kepada para sahabat terus kan? Ya, bahkan beberapa hari sebelum Rasulullah meninggal, tetap Rasulullah mengingatkan mereka untuk bertauhid. Siapa yang paling getol? Siapa yang paling memperinci tauhid? Yang enggak bosan-bosan untuk mendakwahkan tauhid? Hanya du'atus sunnah. Hanya salafiyun. Hanya dai-dai sunnah. Coba yang lain. Mereka ada menyampaikan tauhid tapi sekedarnya dan tidak terperinci dan tidak berulang, seakan-akan udah tahu tauhid. Seakan-akan udah kebal dengan tauhid. Yang paling penting gimana sinetron Islam dibikin. Ya. Nah. Kira-kira kalau sudah berkurang du'atut tauhid yang mendakwahkan tauhid, apa yang akan terjadi? Yaitu tadi kesyirikan. Nggak ada lagi berkah. Ya, nggak ada lagi berkah. Muslim pakai jimat, Muslim percaya khurafat nih. Datang-datang ke tempat-tempat keramat, minta-minta. Ya, gimana? Yang demikian bisa membatalkan tauhidnya. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ayat yang pertama yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala.
Wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Ini. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan hadhihi maksudnya adalah dakwatut tauhid. Sampai seperti itu kalimatnya dari mereka para ulama tafsir. Ya. Qul hadhihi sabili, katakanlah sesungguhnya dakwah tauhid ini jalanku. Jadi inti dakwah adalah at-tauhid. Seorang belajar tentang akhlak, ya, belajar tentang muamalah, belajar tentang fikih. Fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada akhlak, ada adab. Semua itu harus berakhirnya pada apa? At-tauhid. Kenapa dia bermuamalah dengan muamalah yang tidak menyelisih syariat? Kenapa dia harus belajar adab, belajar akhlak, fikih, semua itu kembali pada apa? Tauhid. Kalau seandainya dakwah tidak mengembalikan manusia pada tauhid, ya, yang seperti ini bukan dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi SAW dari semua adab, bicara, beretika, ya, itu mengembalikan pada tauhid. Misalnya ada sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta ya Muhammad. Masya Allah wa syi'ta. Ini melihat kedahsyatan. Ini semua karena kehendakmu ya, ini karena kehendak Allah dan karenamu ya Rasulullah. Rasulullah SAW langsung mengatakan, Qul Masya Allah wahda. Cukup engkau katakan Masya Allah saja. Adab berbicara dikembalikan pada apa? At-tauhid. Ya, nah, dan dakwah tauhid ini banyak yang menentang. Bahkan sebagian pesantren bilang, ini gurunya yang bilang, ya, guru di sana yang bilang. Bahkan bukan pesantren sunnah ini, pesantren sunnah, ma'had tahfidz, pesantren tahfidzul Quran, yang pakai nama sunnah, yang pakai nama dai sunnah, ya, nggak diajarkan tauhid, nggak diajarkan akidah Al-Quran, hafalan Quran aja, nggak diajarkan tauhid. Kenapa? Pas ditanya nih, kenapa tidak diajarkan akidah? Kenapa tidak diajarkan tauhid? Karena itu memecah belah umat. Ini yang pakai label sunnah. Gimana yang nggak pakai label sunnah? Memecah belah umat. Ya, konsekuensi itu. Mengatakan ini hak, ini batil. Ini syirik, ini tauhid. Nggak ada yang abu-abu dalam akidah. Nggak bisa abu-abu dalam tauhid. Karena itu Rasulullah dibenci bahkan oleh kerabat beliau sendiri. Ya. Gimana kita mau menyampaikan tauhid dengan kata-kata yang santun? Wah, dia mah dakwahnya nggak hikmah, nggak santun. Nah, diusir dari kampungnya. Kenapa dia dilemparin? Karena dia dibakar rumahnya. Rasulullah dibuat seperti itu, nggak hikmah Rasulullah dalam dakwah. Rasulullah mau dibunuh, dipenjara seumur hidup, diusir Nabi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yukhrijuk wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang kufar mereka membuat makar untuk memenjarakanmu seumur hidup ya Muhammad, membunuhmu, mengusirmu, mereka membuat makar, Allah membuat makar. Ya. Bahkan masih di awal-awal dakwah Nabi SAW, Abu Lahab sudah benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang yang dicintai, Rasulullah itu sangat dicintai oleh Abu Lahab sebelumnya. Bahkan bukan hanya oleh Abu Lahab, oleh penduduk Makkah. Ya, mereka itu merekomendasi Nabi SAW sebagai seorang amin. Barang-barang berharga mereka dititipkan kepada Nabi SAW. Saking amanahnya Nabi SAW.
Bahkan setelah mereka mencela Nabi, mengatakan kadzab, pendusta, dukun, pemecah belah keluarga, pemecah belah suku, yang memutus tali silaturahim, tetap barang berharga mereka masih ada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa tokoh yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Quraisy kepada Abu Thalib? Ya Abu Thalib, keponakanmu, dia sudah mencela Tuhan-Tuhan kami. Dia mencela nenek moyang kami. Dan dia menjadi sebab terpecah keluarga kami. Dakwah tauhid. Enggak kita mencela di hadapan orang itu, kita cela-cela, enggak kan? Kita bilang ini enggak boleh disembah. Itu mencela bagi mereka. Dan itu memang harus diyakini, harus disampaikan. Gimana caranya menyampaikan dengan santun coba? Ini nggak boleh disembah. Itu udah santun nggak tuh? Musyrik kalian semua. Udah gitu. Ya, kan nggak gitu juga kita dakwah. Ya, kita bilang kalian ini nggak boleh disembah. Ya, kita hanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita semua kita persembahkan. Oh, pasti semua, pasti nggak diterima sepenuhnya dakwah, dan itu sudah sunnah para nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya para nabi terdahulu. Nah, dan sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalan apa tadi? At-tauhid, dakwatut tauhid. Ad'u ilallah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ya. Jadi ada dai yang mengajak orang ke jalan Allah, ada dai yang mengajak orang ke selain jalan Allah. Kalau kita pahami dari ayat ini nih. Ada dai yang mengajak orang ke jalan Allah, ada dai yang mengajak orang ke selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Dai terbagi menjadi dua. Ya. Dai yang dai yang mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat orang-orang berpaling dari dakwahnya, dia nggak putus asa. Ini kata Syekh Utsaimin ya. Dia nggak putus asa. Dia terus berusaha menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan dia la yatruku dakwah. Dia tidak meninggalkan dakwah. Nah, karena tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, "Laisa 'alaika hudahum." Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad untuk sampainya hidayah kepada mereka. Ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. In 'alaika illal balagh. Kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan. Itu tugas Rasulullah, apalagi apa? Kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Mau diterima atau tidaknya dakwah kita itu bukan urusan kita. Jelas itu ya? Kalau misalnya ada orang yang nggak nerima dakwah kita, wah, neraka itu mah. Itu udah apa? Jadi seperti seorang ahli ibadah yang dia lancang kepada Allah, putus seluruh amalan ibadahnya. Enggak, dia berusaha terus. Ya, dia berusaha terus. Nah, nggak boleh untuk balik kanan. Nah, ada nggak dai yang mengajak orang ke selain Allah? Ada. Ya, dia ngajak orang hanya untuk masuk ke kelompoknya, golongannya, partainya, pesantrennya, ya, masjidnya, majelis taklimnya. Baik. Wadai ila ghairi qad yakunu da'iyan ila nafsihi. Dia bukan hanya itu saja. Kata Syekh di sini. Bahkan dia mengajak orang-orang hanya kepada dirinya saja, ila nafsihi. Ya. Jadi kalau taklim itu hanya ke dia aja. Enggak boleh taklim ke ustadz lain. Ya. Nah, itu tanda dia berdakwah untuk
dirinya, ya. Nah, dan tanda orang yang dia mendakwahkan tauhid, dia senang orang-orang taklim kepada selain dia, ke ustaz-ustaz sunnah yang lain yang mendakwahkan tauhid. Nah, dia nggak ada hikmat, nggak ada hasad, nggak ada dengki. Nah, dan mereka yang mengajak orang-orang untuk hanya ke tempat dia saja, nggak boleh ke tempat nggak boleh ke tempat taklim yang lain, walaupun mereka itu adalah duat sunnah, duat tauhid. Wah, nggak enak hati dia. Kemudian dicibir-cibir, dicela-cela. Nah, itu tanda apa? Da'i ila ghairillah. Ya. Dia mendakwahkan ke selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian ala basirah. Yang berikutnya di atas ilmu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Aku ajak orang-orang ke jalan Allah di atas ilmu. Alal basirah. Ini bedanya dakwah tauhid, dakwah sunnah dengan dakwah selain itu. Harus di atas ilmu. Nah, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh seseorang yang dia misalnya dakwahnya, ini maksudnya dakwah yang di atas mimbar ya, nggak boleh dia menyampaikan ilmu agama itu menurut hemat saya, menurut ya dia belum punya kapasitas untuk mengajar, untuk berdakwah. Kemudian dia menyampaikan ilmu agama, nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau untuk misalnya di tengah-tengah pembicaraan, di tengah-tengah dia muamalah, di situ dia dia sisipkan juga dakwah-dakwah yang seperti itu tidak mengapa. Semua tadi tanggung jawab. Ya, bagaimana adalah madrasatul ula, adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab tauhid. Masih kita di bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, dan di ayat pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala sampai kita pada firman Allah ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku seru, ajak orang-orang ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Ilmu dalam berdakwah mencakup ilmu syariat yang disampaikan. Yang kedua, ilmu keadaan jamaah. Yang ketiga, ilmu cara menyampaikan. Tapi ada 3 ilmu yang perlu diperhatikan dalam berdakwah. Yang pertama adalah ilmu syariat, yaitu apa yang disampaikan tentang agama ini dia harus ilmui. Kalau ilmui berarti 100% dia yakini kebenarannya, itu baru dia sampaikan. Ya, jangan yang masih lunun, jangan yang masih perkiraan, belum pasti. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia mengilmui keadaan jamaah. Bagaimana jamaahnya? Apakah orang-orang yang mutasyaddidin, yang terlalu keras, ataukah mutawassitin, dia yang pertengahan, ataukah mutasahirin, dia yang bermudah-mudahan. Nah, ataukah muslim atau lain muslim, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz ibn Jabal, innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Jadi dibedakan dakwah
dengan ahlul kitab, ya dakwah kepada selain ahlul kitab. Kemudian yang ketiga adalah mengilmui cara menyampaikan syariat tersebut. Ya, berbeda-beda. Nah, ada yang perlu diskusi, ada dengan bahasa yang mudah. Nah, sebagaimana diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Hasan, guru beliau, ya, murid dari Abu Hanifah, berbicara kepada kami dengan taraf ilmu kami, santri. Ya, kalau dia berbicara dengan bahasa mereka, kami nggak paham. Kalau beliau berbicara dengan bahasa para ulama, ya, dengan bahasa sesama mereka, sesama ulama, ya, kami nggak paham. Baik. Nah ini, ala basirah artinya harus di atas ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ana wa man ittaba'ani, ya, yang mendakwahkan tauhid di atas ilmu adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Oke. Nah di sini ini pun diantara dalil yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya mereka yang berittiba, apa ittiba? Ya, yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah pula mencontoh Nabi, haruslah berdakwah, mendakwahkan tauhid. Ana wa manittaba'ani. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku ajak manusia, aku seru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, yang mereka mengaku berittiba kepada Nabi haruslah pula mendakwahkan Islam ini di atas basirah, ya, harus dengan ilmu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dalil berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Nah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan ayah beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nah, ini di akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin berapa pekan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, sepulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji, mungkin setelah sebulan atau 2 bulan setelah itu, ya, setelah 3 bulan Rasulullah pulang haji, Rasulullah meninggal. Nah, dan ini sangat menyedihkan, ya, bagi Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, udah ada tanda-tanda Rasulullah akan meninggal itu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Ya. Ada juga selain beliau yang diutus oleh Rasulullah SAW, seperti Abu Musa, seperti Ali bin Abi Thalib. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada sahabat yang diutus ke negeri Yaman, kata Rasulullah SAW, yassira wala tu'assira. Nih, kalian dakwah kayak gini nih, yassira wala tu'assira, sampaikan yang mudah-mudah, jangan kalian sampaikan yang sulit-sulit. Wabasyira wala tunaffira, sampaikan berita gembira dan jangan kalian buat orang lari dari Islam. Tatawwa'a wala takhtalifa, dan kalian berdua harus rukun-rukun, jangan kalian berdua berselisih. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Tiga wasiat Nabi SAW ketika Rasulullah mengutus 2 da'inya ke negeri Yaman. Tadi yang pertama apa? Yassira wala tu'assira, sampaikanlah yang mudah-mudah, jangan yang
sulit-sulit. Yang kedua, basyira wa la tunafira. Sampaikan berita gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, tatawwa'a wa la takhtalifa. Rukun-rukun kalian jangan berselisih. Baik. Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal sendirian atau berdua dengan Abu Musa al-Asy'ari, dan ini masih dikatakan ahad, ya, bukan mutawatir. Kalau mutawatir itu jamak, banyak orang, ya. Nah, orang-orang Mu'tazilah mereka mempunyai syubhat, ya. Kalau hadis itu ahad, tidak diriwayatkan mutawatir, ya, maka tidak bisa diterima. Dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid nggak bisa diterima. Tapi kalau dalam urusan fikih boleh. Ahad, hadis itu terbagi menjadi dua. Ada ahad, ada mutawatir. Ahad itu yang diriwayatkan oleh satu orang, diriwayatkan oleh dua orang, diriwayatkan oleh tiga orang, atau lebih selama belum sampai tingkatan mutawatir. 8 itu masih ahad bagi mereka. Mereka pun tidak punya dalil berapa jumlah dikatakan mutawatir itu. Nggak ada, mereka nggak tahu, nggak ada dalilnya. Mutawatir paling sedikit itu berapa sih? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 100, sama mereka saja nggak sepakat, ya, dan tidak ada dalilnya, ya, dan tidak juga mereka punya dalil bahwasanya yang mutawatir itu boleh diterima tentang akidah, sedangkan yang ahad nggak bisa diterima tentang akidah. Nggak ada juga mereka dalilnya itu, ya. Ini pembagian yang pertama membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad itu adalah Mu'tazilah, ahli bid'ah yang bernama apa? Mu'tazilah. Untuk menolak hadis-hadis akidah yang membantah syubhat mereka. Azab kubur nggak ada, mizan nggak ada, haud nggak ada, sirat nggak ada, ya. Kemudian apalagi tatayyurus suhuf nggak ada. Diingkari banyak perkara-perkara akhirat, ya, tentang dajjal, tentang banyak, nggak ada itu semua katanya. Yajuj wa Majuj, karena itu semua datang, itu mereka yakini itu ada dalam ayat Al-Quran. Nah, karena itu, hadis-hadis yang datang tentang itu semua adalah ahad kata mereka. Baik. Sekarang Rasulullah utus Mu'adz ke negeri Yaman. Mu'adz berapa orang? 1 orang. Abu Musa dengan Mu'adz itu berbeda tempat, ya. Mu'adz di Son'a, sedangkan Abu Musa di Aden. Berarti kalau sekarang Mu'adz di Yaman Utara, sedangkan Abu Musa di Yaman Selatan. Ya jauh tuh, jauh 1000 lebih kilometer. Baik. Berarti Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman sendirian, apa yang beliau sampaikan kepada ahlul kitab pada saat itu? Tentang tauhid, tentang akidah, ya enggak? Nah, dan cukup mereka untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Baik. Ini bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah, ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Anna Rasulullah SAW lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW memberikan wasiat, innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Jadi persiapan, ya, persiapan tuh keadaan mereka itu tidak seperti orang-orang musyrik. Ahlul kitab mereka punya kitab, ya, mereka percaya Allah itu ada, rububiyah Allah, ya, bahkan sebagian mereka ya mereka tahulah tentang agama, ya, berbeda dengan kaum musyrikin. Nah, jadi Rasulullah memberikan pendahuluan. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih, jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah alla ilaha illallah. Ya. Nah, yang pertama kali kau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat ila ayyuhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama kali disampaikan adalah tentang tauhid.
tentang la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya. Nah, dan mereka orang Arab ya, orang Arab paham makna kalimat la ilaha illallah, berbeda dengan orang sekarang. Ya, mereka ketika mendengar kalimat la ilaha illallah berarti tahu konsekuensinya. Ya, langsung mereka mengucapkan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Berarti mereka paham kan makna la ilaha illallah. Jadi kita harus tinggalkan kuburan keramat Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat mana, dan kita hanya menyembah Allah saja. Ya. Inna hadza lasyai'un ujab. Aneh yang dibawa oleh Muhammad ini. Taib. Mereka paham tuh. Tapi berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan keramat, masih ditawafi kuburan-kuburan para wali di Yaman, kuburan Nabi Hud, itikaf di sana, wukuf di sana, ya di Hadramaut, kemudian banyak kesyirikan-kesyirikan di sana. Taib. Berarti mereka tidak paham makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, di sini Mu'adz ibn Jabal mendakwahkan la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid. Ini yang pertama kali. Karena nggak manfaat, mau dia orang yang sosialnya baik, mau dia sholatnya baik, zakat, puasa, haji, kalau dia tidak bertauhid, maka semua itu sia-sia. Ya, sudah kita bahas pada pekan lalu. Ya, semua amalannya akan gugur, akan terputus kalau tidak bertauhid. Nah, jadi tauhid ini adalah inti dan yang pertama kali yang hendaknya disampaikan kepada orang-orang. Nah, fa inhum ata'uka lidzalik, andaikan mereka menaatimu untuk itu, mereka mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu 1 hari 1 malam. Nah, baru tentang salat. Kalau sudah bertauhid, setelah itu apa? Salat. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka mau taat kepadamu untuk itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturadu 'ala fuqaraihim. Maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, maksudnya zakat di sini, sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ada 2. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah nafkah untuk keluarga. Ini sedekah yang wajib, ya. Baik. Sedekah atau zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh banyak para ulama bahwasanya zakat itu nggak boleh keluar daerah. Jadi zakat orang kaya di satu daerah dikembalikan ke orang fakir yang ada di daerah tersebut. Kecuali memang udzur, memang udah tercukupi, baru boleh pindah ke tempat lain. Tapi ini tidak disepakati ya. Maksudnya banyak juga para ulama yang berpendapat hum di sini kaum muslimin, ya. Jadi zakat diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan disalurkan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Seperti itu, sekalipun itu beda daerah. Ya, misalnya ada sepupu dia di kampung yang sulit, ada teman kecilnya yang sulit, ada tetangga di kampungnya yang sedang kesulitan. Nah, bantu dengan zakat boleh, ya. Baik. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau seandainya pun mereka menaatimu, ya, untuk itu fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jauhilah olehmu harta-harta istimewa mereka. Jadi jangan yang diambil untuk zakat itu yang bagus-bagusnya. Kan ada kambing, ada sapi, ada unta, domba nih, jangan yang domba yang apa? Yang tanduknya besar, badannya besar, enggak juga yang kurus kering, tapi apa? Yang sedang, yang pertengahan. Kalau diambil yang bagusnya itu, yang harga sekarang berapa? Harga segitu 8 juta, 10 juta ya, engkau sudah mendolimi mereka. Ini enggak boleh. Ya.
Kecuali merekanya yang dengan kelapangan hati mereka ambil aja nih yang paling besarnya. Nah, itu boleh. Ya. Tapi jangan juga dia kasih isyarat-isyarat nih petugas zakat namanya su'at atau jubat. Ya, badan amil zakat. Kalau di zaman Nabi SAW namanya su'ah, itu su'at atau jubat. Mereka yang mengambil harta zakat, ya. Nggak boleh juga disinggung-singgung. Wah, ini kayaknya bagus untuk zakat nih. Nah, gitu. Jangan. Iyyak wa karaima amwalihim. Jauhilah olehmu harta-harta istimewa mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan jauhilah olehmu doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia fasik, sekalipun dia kafir, ya, doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini dalil jelas bahwasanya yang pertama kali didakwahkan adalah apa? At-tauhid, ya. Nah, kita lanjutkan. Walahu ma'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dan dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Rasulullah SAW berkata di hari Khaybar, ketika perang Khaybar. Ya, Rasulullah SAW berpekan-pekan mengepung Khaybar, tapi nggak ada hasil. Malah banyak yang terbunuh dari sahabat Nabi. Ya, Yahudi, apa namanya, orang Khaybar ini orang Yahudi. Ya, mereka punya, kalau nggak salah, ada 11 benteng. Jadi benteng pertahanan. Kemudian di dalamnya ada benteng lagi, sampai 11 lapis benteng. Dan di dalamnya itu logistik udah penuh, udah banyak. Jadi mereka nggak dikepung berapa bulan pun aman. Ya, justru yang kerepotan yang ngepung nih. Ya, Rasulullah SAW mengepung mereka sudah berpekan-pekan. Kalau nggak salah 2 pekan atau 3 pekan. Dan nggak ada hasilnya. Justru banyak sahabat Nabi yang terbunuh pada saat itu. Taib. Kemudian Rasulullah berkata, "La'utiyana ar-rayata ghadan, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Aku akan berikan bendera. Ya, bendera itu maksudnya bendera kepemimpinan. Nah, kalau sekarang mungkin tongkat komando, penunjukan panglima perang. Ya. Nah, kalau perang harus ada bendera. Kalau bendera di satu kubu itu sudah jatuh, menunjukkan sudah kalah. Yang biasanya memegang bendera tersebut adalah pemimpin atau panglima perang. Ya, dia cuma, mereka panglima perangnya hanya ngasih tahu ini arah sini, arah sana, seperti itu. Sambil dia memegang bendera tersebut. Seperti siapa? Seperti Zaid ibn Harithah. Ya, ketika perang Mu'tah, ya, beliau pegang bendera kaum muslimin, dibunuh, jatuh, diambil lagi oleh Abdullah ibn Rawaha, terbunuh, diambil lagi oleh Ja'far ibn Abi Thalib, dipotong tangan kanannya, dipegang dengan tangan kirinya, potong lagi tangan kirinya, kemudian didekap dengan tangan yang tersisa, kemudian dibunuh Ja'far sampai jatuh, diambillah oleh Khalid ibn Walid. Ya, jadi dulu yang namanya bendera itu harus berdiri, ya, harus ada terus. Kalau jatuh berarti kalah. Nah, Rasulullah SAW mau memberikan bendera kaum muslimin, maksudnya di sini adalah bendera kepemimpinan atau tongkat komando kepada besok, kata Rasulullah SAW, besok rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan tulus. Berarti Allah sudah tahu kejujuran hati dia, jujur cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Luar biasa kan nih? Ya, luar biasa. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita ya hanya mengaku cinta kepada Allah dan kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Belum tentu Allah cinta kepada kita. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Quraisy, ya, orang-orang ahli bid'ah, semuanya mengaku cinta kepada Allah dan
Oh enggak. Kalau Yahudi dan Nasrani enggak. Maksudnya mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan nahnu abnaullah wa hibba'u. Kami ini anak-anak Allah, kami ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan demikian. Baik. Nah, di sini Rasulullah SAW memastikan besok yang dikasih bendera kepemimpinan tersebut adalah orang yang sudah pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti dia wali dari wali-wali Allah. Makna wali Allah itu adalah yang dicintai oleh Allah. Itu makna wali Allah, yang dicintai oleh Allah. Apa arti wali? Wali diambil dari kalimat al-walayah. Apa itu al-walayah? Al-mahabbah wa nusrah. Cinta dan pembelaan. Jadi wali Allah yang dicintai dan dibela oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kullu mu'minin taqi. Setiap yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali dari wali-wali Allah. Jelas ini ya? Baik. Nah, jadi apa amal ibadah yang bisa menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba, maka itu adalah sebab yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yaftahullahu ala yadih, yang Allah akan berikan kemenangan karena sebab dia. Kata Rasulullah SAW. Ini udah berpekan-pekan nggak menang nih. Tapi besok aku akan kasih bendera kepemimpinan kepada orang yang dia mencintai Allah dan dengan Rasulnya dengan tulus, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan menangkan kaum muslimin karena sebab dia. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Kemudian para sahabat mereka heboh lah, mereka ngobrol di antar mereka. Kira-kira siapa ya? Ya, siapa ya? Ayyuhum yu'taha. Kira-kira siapa yang dikasihkan? Falamma asbahu, di sini falamma asbahu, di subuh hari, ghadaw ala Rasulullah SAW. Mereka semua datang ke Nabi SAW. Kulluhum yarju ayyu'taha. Mereka semua berharap mereka lah orangnya, akulah orangnya. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, belum pernah aku mengharapkan jadi pemimpin kecuali pada saat itu, karena lafaz dari Nabi yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada datang para sahabat, Rasulullah nyari-nyari, nggak ada. Ali bin Abi Thalib, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainai, sakit kedua matanya Rasulullah. Jadi sakit mata, nggak bisa buka mata, sakit mata merah itu loh, ya, nggak bisa buka mata atau matanya sakit. Fa arsalu ilaihi, panggil. Fa utiya bihi, kemudian datangkan. Fa basaqa fi ainai, kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Tong pepiluan ya mah. Khusus ya. Baik. Karena ilmu ustad cenah. Baik. Jadi kalau kayak tahnik ini, ada sebagian ikhwan juga minta ditahnik oleh ustad. Enggak perlu. Ya, tahnik oleh orang tuanya saja, oleh ibunya, oleh ayahnya, kayak gitu. Enggak perlu ke ustad. Ya, enggak ada. Mereka pun ke tahnik datang ke Abu Bakar, ke Umar, Utsman, enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi wali terbaik siapa? Setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Enggak ada mereka berebut bekas air minumnya, bekas bajunya, ngusap-ngusap serbannya, enggak ada, cium-cium tangan Abu Bakar, enggak ada. Ya, itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Wada'alahu. Rasulullah mendoakan beliau. Fabara'a ka'allam yakun bihi wajah. Langsung sembuh. Fabara'a. Langsung ya. Nggak ada jeda waktu. Nggak ada jeda waktu. Maksudnya diludahi langsung sembuh. Seperti itu. Seperti seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Nah, ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh ngambil bekas rambut Nabi atau rambut Nabi, bekas sandal Nabi atau baju Nabi. Ya, para sahabat dulu mereka memang berharap untuk mendapatkan ada milik Nabi yang mereka pegang gitu, rambut Nabi misalnya. Ketika haji disuruh bagikan oleh Rasulullah SAW, dibagikan oleh Abu Talha, ya, oleh Khalid bin Walid
diikat di peci beliau, ya. Kemudian Anas bin Malik mewasiatkan, kalau seandainya aku mati, masukkan beberapa helai rambut Nabi SAW ini ke dalam kain kafanku. Kemudian Ummu Salamah, istri Nabi SAW, kalau seandainya ada orang sakit mata, dimasukkan beberapa helai rambut Nabi SAW, kemudian dioleskan ke mata yang sedang sakit, langsung sembuh. Ya. Kemudian Rasulullah baju sedang perlu, beliau lusuh baju Nabi SAW. Ada seorang ibu bilang, ya Rasulullah, mau kubuatkan baju untukmu? Kata Rasulullah, ya syiti, kalau kau mau boleh. Kemudian para sahabat ini perhatikan, gitu. Ada satu sahabat memperhatikan baju Nabi SAW tersebut. Ketika dipakai oleh Nabi, nah baru beliau minta, ya Rasulullah, berikan baju itu kepadaku. Nah Rasulullah nggak pernah menolak. Diriung ku sahabat-sahabat yang lain. Kalian tahu, engkau tahu, Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak orang yang minta, dan Rasulullah sedang butuh baju tersebut dan kau minta. Tapi sahabat ini mengatakan, arju ayyakun kafani. Aku berharap itu menjadi kafanku nanti. Wa kana kafanu. Dan kemudian itu menjadi kafan dia. Dan itu boleh ya. Seperti Rasulullah SAW bilang ke Ummu Atiyah yang memandikan putri beliau Zainab, kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah selesai, adhinnani, kalian beritahukan aku. Ya, kemudian setelah kami selesai, kami beritahukan, ya Rasulullah, kami sudah selesai memandikan Zainab nih. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan sarung beliau, ash'irnaha iya. Jadi jadikan kafan pertama kali yang menyentuh tubuh Zainab ini adalah sarung yang dipakai oleh Nabi SAW. Ya, baru kafan yang lainnya di luarnya, seperti itu. Nah, ini khusus untuk Nabi SAW. Ya, baik. Fa'atahur rayah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala unfudh ala rislik. Ya. Nah, unfudh ala rislik. Apa ini? Maksud senaka imshi huwainan. Jadi maksudnya jalan pelan-pelan. Ya. Unfudh ala rislik. Hatta tanzil bisa hatihim. Yang kau pergi pelan-pelan, enggak usah terburu-buru. Jangan terburu-buru, ya, tapi pelan-pelan. Hatta tanzil bisahatihim, sampai engkau dekat dari tempat mereka, ya, sahah itu artinya halaman sebenarnya. Tsumma du'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Coba. Jadi enggak, Islam itu orang yang haus darah, ya, disebar dengan pedang, itu dusta, ya, dusta. Islam disebar dengan pedang itu kebohongan. Nah, Mu'adz ibn Jabal diutus karena mereka nggak ada perjanjian, jadi nggak ada pengkhianatan, ya. Berbeda dengan Romawi, kenapa ada perang dengan Romawi, kenapa ada perang dengan Persia, kenapa ada perang dengan Quraisy, Mekah, ada perjanjian, mereka menyelisihi, maka diperangi oleh Nabi SAW. Ya, dengan orang Yaman nggak ada perjanjian, akhirnya Rasulullah cuma utus apa? Mu'adz ibn Jabal untuk mendakwahkan mereka, gitu ya. Dan sebelum itu pun mereka diajak untuk masuk Islam, ya, diajak masuk Islam. Di saat sebelum mulai pertempuran diingatkan lagi, udah masuk Islam aja, ya. Kami pulang nih, kalian masuk Islam, kami pulang. Tsummad'uhum bilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Ya, wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillahi ta'ala, dan beritahukan kepada mereka apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Hak Allah tunaikan. Ya. Fa wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Rasulullah SAW, demi Allah. Demi Allah. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada salah seorang di antara mereka karena sebabmu itu lebih baik bagimu dari sekian banyak unta merah. Humrun itu jamak dari ahmar. Ya, kalau humur di dhammah mimnya, humur itu jamak dari himar. Ya, jadi jangan salah baca nih. Ya. Humrun na'am
Jangan humurun na'am. Humur berarti artinya keledai. Kalau didomahkan mim berarti artinya apa? Keledai. Na'am. Na'am itu jamak dari unta. Apa ya? Tunggu dulu. Jamak ahmar, jamak himar. Taib. Al-ibil al-hamra. Ya, an-na'am adalah al-ibil al-hamra. Ya, unta. Taib. Harta terbaik atau termahal pada saat itu adalah unta merah. Ya, jangankan unta merah ya. Unta yang sedang hamil aja berumur 10 tahun itu bagi mereka unta yang sangat berharga bagi mereka. Wa idzal isyaru uttilat. Dan ketika isyar, apa itu isyar? Unta dari asyarah. Unta yang sudah hamil asyarah 10 bulan. Ya, emangnya berapa bulan hamilnya unta? 12 bulan. Ya, di saat umur 10 bulan itu mereka sudah betul-betul disayang-sayang, diperhatikan kandangnya, makanannya, karena sebentar lagi. Nah, di saat terjadi hari kiamat, wa idzal isyaru utilat. Ditinggalkan isyar, ditinggalkan harta-harta benda mereka itu. Ya. Dan yang lebih mahal daripada isyar adalah al-ibil al-ahmar, unta merah. Ya kalau sekarang mungkin kendaraan yang paling bagus ya, yang harganya sampai bermiliar-miliar, nah itu unta merah. Nah mungkin sekarang apa mobilnya? Kuda merah. Ferrari, kuda merah ya. Ferrari, entah Ferrari itu ketinggali Alphard maksudnya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada salah seorang di antara mereka karena sebabmu wahai Ali itu lebih baik bagimu dari sekian banyak unta merah. Coba. Ya. Ini keutamaan dakwah. Ya, satu orang dapat hidayah asalnya enggak sholat jadi sholat. Asalnya riba, dia tinggalkan riba. Asalnya dia nggak tahu, jadi tahu. Yang bisa membedakan mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil. Bisa dia membedakan satu ilmu saja. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada sekian ratus ribu unta merah yang kau miliki. Sekian ratus ribu Ferrari yang kau miliki. Lebih baik satu orang dapat hidayah. Kenapa? Itu semua ditinggalkan di dunia ini. Ya. Sedangkan sebab orang dapat hidayah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat setelah itu kembali kepada orang yang ngajak dia tuh. Sholatnya, puasanya, zakatnya. Kalau dia masuk Islam, semuanya kembali pada dia tuh. Kalau dia tahu riba itu haram, kemudian dia tinggalkan. Ya. Setiap ada tawaran-tawaran riba kepada orang ini dan dia tinggalkan karena yakin riba itu haram, maka setiap ada tawaran tersebut kembali kan dapat pahala. Kembali pahala juga kepada yang menyampaikannya. Ya. Asalnya nggak sholat jadi sholat. Setiap dia sholat, mau sholat wajib dan sunnahnya, kembali kepada yang pertama kali menyampaikannya, kata Rasulullah SAW. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan mithl, sama persis. Ini mithl, bahasa Arabnya mithl. 100% sama. Itu bahasa Arab mithl. Anda sudah beri contoh kan? Mithl. Kalau ini ada kemiripan nggak? Ada tuh tabung menyimpan air kan ada kemiripan. Nah bahasa Arabnya ini syabih. Ya bahasa Arabnya ini syabih. Kalau hanya dari satu sisi itu namanya betul syabih. Kalau dari satu sisi namanya nadhir. Nadhir bukan nadir. Nadhir pakai dha. Nadhir. Itu dari satu sisi. Kalau dari beberapa sisi namanya syabih. Kalau dari seluruh sisi namanya tadi apa? Mathil. Allah la mathila lahu, wa la syabiha lahu, wa la nadhira lahu. Jelas ini? Allah nggak ada yang sama persis dengannya. Tidak ada juga yang dari beberapa sisi sama dengannya.
Nggak ada juga yang bahkan dari satu sisi sama dengannya. 0,1% pun nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Persamaan Allah dengan makhluk dari sifat-sifatnya hanya pada nama umum. Nama sama mendengar. Tapi untuk hakikatnya 0,1% pun nggak ada yang sama seperti itu. Baik. Nah, kata Rasulullah SAW, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka untuk dia mithl, sama pahala yang melakukannya. Ya, sama persis. Wah, masa sama? Ya itulah apa ya? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mudah Allah tuh untuk memberi ya, untuk berbagi. Ya, masa sih sama persis? Jadi di mana yang perlu dibangun masjid? Di sebelah sana ada. Ini bikin masjid beratus juta. Pahalanya pun didapatkan dengan yang saya cuma ngarahin tadi di situ. Subhanallah. Ya. Ada orang berjihad. Nah, mau berjihad di zaman Nabi SAW nggak punya kendaraan. Ya, sampai Abu Musa al-Asy'ari di antaranya. Sampai Allah sebutkan di surat At-Taubah itu nangis tafidu minad dama. Jadi mereka nggak nangis ngecelak, tapi nangisnya tafid, tuh kayak banjir gitu. Ya, di wajah mata mereka mengeluarkan air mata yang betul-betul deras. Karena kami nggak ada tunggangan Rasulullah. Ada nggak unta untuk kami ikut juga pergi berjihad? Nggak ada, kata Rasulullah. Pulang mereka sambil nangis. Ya, nah ada salah seorang, ya Rasulullah, aku tahu ada orang punya tunggangan, ada seorang punya tunggangan. Ya, yang tunjukkan kepada dia. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan man dalla ala khair falahu mithlu ajr fa'ilihi. Ya, dia dapat pahala dua-duanya nih. Pahala dari yang punya unta minjemin, pahala jihadnya orang ini juga, Masya Allah. Jadi jangan pelit untuk menyampaikan kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya di saat itu beliau meninggal tahun 2001. Udah ada berarti internet kan? Tapi belum, udah ada internet belum? 2001 udah kan? 2001 udah ya. Tapi kan nggak sedahsyat sekarang ya. Dan beliau pernah mengatakan, penuhi itu dengan al-haq, dengan kebenaran. Kalau tidak kita yang memenuhi media-media sosial tersebut dengan kebenaran, dengan al-haq, maka akan dipenuhi oleh mereka dengan kebatilan, dengan kerusakan, dengan kemaksiatan. Ya, baik. Dan mungkin hampir nggak ada uzur bagi kita semua untuk tidak berdakwah. Ya, kita punya handphone, kita punya bisa dengan status kita sebutkan, minimal yang baca ada anak istri kita, atau yang baca teman-teman dekat kita, orang-orang, apalagi kalau yang baca sampai 10 orang, 20 orang. Ya. Oh, jadi adab makan itu harus mengucapkan bismillah, pakai tangan kanan. Ya, adabnya itu sambil duduk. Diamalkan nih. Diamalkan. Kembali pahalanya kepada yang membuat status tersebut. Dan dakwah terkadang bukan hanya yang berbicara nih, yang menyiapkan semuanya, ya, panitianya, kemudian mungkin ada persiapan-persiapan lain. Bisa jadi justru mereka lebih besar pahalanya daripada si pembicara. Ya, tentang keikhlasan dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengukur besar kecil sesuatu dengan apa? Al-ikhlas. Ya, jadi ketika berdakwah pun harapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena yang pertama kali masuk neraka adalah ustadz, ya, yang menyampaikan ilmu agama. Dia sengaja menyampaikan ilmu agama untuk dibilang ustadz. Ya, jadi ini pun hati-hati. Karena akan membahayakan dia, bukan menguntungkan dia malah. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, mungkin ini yang alhamdulillah ya selesai bab doa ila syahadatin la ilaha illallah. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.